Mas, saya minat kerja ke Korea, tapi saya nggak tahu gimana sih tahapan-tahapannya mulai dari nol sampai terbang. Kira-kira gimana tahapan kerja di Korea? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, nggak panjang lebar. Ini banyak banget teman-teman yang nanyain gimana sih proses kerja ke Korea mulai dari nol sampai terbang. Yo wes, langsung saja kita bahas yo. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kerja ke Korea ini sekarang udah menjadi kayak tren ya, karena semakin meningkatnya K-pop dan lain-lain, maka minat untuk kerja ke Korea ini semakin bertambah terus. Bahkan seperti yang teman-teman ketahui bahwa di tahun ini udah ada 30.000 peserta yang siap untuk mengikuti ujian EPS Topik Korea Manufaktur. Dan itu nanti yang lulus 10.000, jadi 1:3 seperti itu. Terus tahapannya seperti apa sih Mas? Yo wes langsung aja. Jadi tahapan ke Korea ini sangat panjang yo, nggak simpel seperti yang teman-teman bayangkan, nggak kayak di negara-negara lain yang bisa, yang paling penting ada uang, sehat, terus berangkat. Kalau Korea lain guys, Korea ini sistem seleksi dan persaingan yang sangat ketat. Bahkan waktu aku dulu ya flashback, dulu 32.000 orang yang ikut diambil cuma 7.000. Jadi 1:4 kurang lebih. Ya wes, untuk tahapan buat teman-teman yang mau kerja ke Korea ini, yang pertama kali yaitu teman-teman harus menyiapkan belajar bahasa Korea. Jadi belajar bahasa Korea ini teman-teman bisa mandiri atau jalur LPK. Kalau aku sendiri sih yo lebih milih ke LPK. Kenapa? Karena dengan LPK itu kita ada yang ngajar, materi ada yang nyiapin, kita tinggal belajar gitu tok wis. Dan segala sesuatunya juga dituntun LPK, dikasih tahu misal ini wayah harus nyiapin dokumen, nanti sending juga disendingin, mau verifikasi juga dianterin. Tetapi yo minusnya kita nggak bisa mandiri, tapi nggak apa-apa sih, mau emang LPK itu membuat kita semakin nyaman dan setiap prosesnya ki enak ngono lho guys, ngerti nggak sih? Buat teman-teman yang mandiri juga boleh, tetapi untuk teman-teman mandiri ini dibutuhkan tenaga ekstra ya, karena selain harus mengurus-ngurus dokumen, harus ngurus segala sesuatunya sendiri, berpikir sendiri, belajar pun sendiri. Ya wes, setelah belajar nanti teman-teman ini di LPK nanti bisa daftar di LPK atau belajar mandiri ya. Ini yang di LPK. Yang tak bahas yang mandiri aku nggak tahu karena mandiri itu teman-teman ngurus-ngurus sendiri ribet teman-teman. Beneran mending ke LPK deh. Sekarang udah banyak LPK yang murah-murah juga, cari LPK di daerah teman-teman sendiri. Di LPK nanti akan mempelajari dua textbook yang udah disiapin dari dulu sampai sekarang sih masih tetap sih masih sama. Buku 60 bab itu. Terus setelah itu nanti teman-teman belajar perbanyak kosakata, terus belajar gimana caranya translate, pola kalimat seperti itu, terus belajar untuk mengerjakan soal. Di situ ada beberapa soal-soal apa paragraf mengenai menua atau kebudayaan, ada budaya kerja, terus macam-macam. Pokoknya teman-teman semakin banyak menguasai itu semakin bagus. Terus setelah teman-teman belajar, biasanya setiap setahun itu satu orang boleh ikut ujian satu kali. Itu akan ada pendaftaran ujian. Jadi setelah teman-teman mendaftar ujian, lalu akan ada verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa teman-teman ini benar-benar akan mengikuti dan datanya valid seperti itu. Setelah itu nanti teman-teman dapat kartu ujian untuk dibawa. Terus step selanjutnya teman-teman biasanya dari LPK itu ada tryout yo, sampai jadwal ujian ditetapkan. Nanti ada pembagian jadwal ujian juga, diumumkan ujiannya tanggal berapa. Teman-teman tryout ini harus dimaksimalkan dan harus benar-benar, karena tryout ini merupakan sebuah gambaran atau cerminan kalau misal teman-teman nanti ikut ujian ya wes gambarannya mirip kayak di tryout ini.
Setelah tryout nanti pasti teman-teman akan mengikuti ujian tahap pertama atau ujian tertulis. Setelah ujian tertulis ini mampu teman-teman lewati, lalu kemudian step yang berikutnya teman-teman akan mengikuti tes skill. Nanti ada jadwalnya kalau misal ada tes skill, dan di tahun ini kebetulan itu udah mulai ada tes skill lagi. Untuk yang diteskan di tes skill ini apa aja, nanti pastinya akan dikabari dari pihak apa HRDK yo. Dulu aku juga gitu. Dan nanti biasanya dari LPK itu ada koyok latihan bareng-bareng gitu. Dulu aku ya udah tak bahas itu deh enggo tes skill itu yo. Silakan buat yang belum nonton, teman-teman bisa nonton tes skillnya apa aja, udah tak bahas itu. Setelah teman-teman lulus tes skill, ini teman-teman bakal ngurus-ngurus berkas-berkas untuk sending. Berkas sending ini banyak banget teman-teman, termasuk bikin paspor, terus ada medical check up ke apa rumah sakit yang telah ditunjuk dari HRDK sini. Terus habis itu ada bikin SKCK. Selain SKCK ada surat kuning kalau nggak salah. Selain surat kuning, foto, ya pokoknya itu. Pokoknya yang diminta dari BP2MI di pengumuman itu teman-teman siapkan semuanya. Setelah berkas sending disiapkan semua, ini nanti ada jadwal sending. Jadi sending ini dijadwal, guys. Jadi cepet-cepetan, sistemnya kayak rebutan kuat-kuatan sinyal gitu. Sending data. Sending data itu apa tuh Mas? Sending data itu data kita mengirim apa ya? Kayak kita sebagai pencari kerja itu dikirim ke HRDK sini. Untuk selanjutnya setelah sending berhasil, nanti biasanya teman-teman ada perkembangan kolom. Jadi kolom pertama apa ya? Kolom sih bentar guys, tak cek dulu guys. Aku lupa ya guys. Lek kolom ki kolom-kolomnya itu ada banyak guys. Perkembangan kolom bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat di website teman-teman masing-masing. Untuk kolom pertama, kedua, ketiga itu aku lupa beneran guys. HP mana guys? Sini kok ya, bentar. Sabar, tunggu dulu. Jadi nanti ada perkembangan kolom yang bisa dipantau masing-masing, bisa kita pantau. Alhamdulillah. Aku punya nggak tuh guys? Waktu itu udah tak lihat loh kayak oleh perkembangan kolom loh. Masa aku login sih guys. Pokoknya gitulah. Ada perkembangan kolom nanti bisa teman-teman lihat. Setelah itu sending berhasil, nanti biasanya sending ada tulisan berhasil. Kalau misal sendingnya belum berhasil, nanti teman-teman bisa menghubungi BP2MI yang kurang yang apa untuk melakukan sending ulang. Setelah sending ini teman-teman tinggal nunggu SLC. Biasanya nunggu SLC ini juga berapa lama tergantung rezeki teman-teman masing-masing dan tergantung amalan sih, seperti itu. Biasanya misal orang-orang baik itu cepat dapat SLC, dan tentunya diiringi dengan doa kita dan doa orang tua. Setelah teman-teman dapat SLC, ini teman-teman akan mendapat apa ya, panggilan prelim. Prelim ini adalah sebuah pembekalan, pengenalan budaya di sini, pengenalan dunia kerja. Terus di situ ada termasuk juga membawa itu hasil dari psikotes teman-teman. Jadi nanti di Jakarta, dulu sih di Jakarta tok pas waktu aku kebetulan di BNP 2 TKI itu, tapi sekarang ada di banyak tempat, ada yang di Semarang, ada yang prelim di Cirebon, bahkan ada yang di Parung. Jadi lebih banyak sekarang tempat prelimnya. Dan di prelim ini teman-teman bawa pakaian putih hitam. Pokoknya apa yang diminta itu diumumin di website resmi BP2MI. Teman-teman siapkan di situ. Terus siapkan juga kesehatan tentunya dan juga uang guys, karena di tahapan ini ada apa ya, pembayaran tiket, terus biaya penempatan dan lain-lain. Terus setelah teman-teman prelim selama 1 minggu ya, prelim ini seminggu di Jakarta atau di mana tempatnya, banyak sekarang Surabaya barang. Ini setelah pulang nanti teman-teman tinggal nunggu jadwal terbang. Jadi nunggu jadwal terbang ini juga tergantung amal dan perbuatan dan juga rezeki teman-teman masing-masing. Yang paling penting itu
dijaga kesehatannya. Oh ya, untuk prelim ini juga ada yang gagal guys. Biasanya kebanyakan yang gagal itu dari teman-teman yang unfit, yang nggak sehat, entah dari penyakit-penyakit yang dilarang. Buat yang mau tanya penyakitnya apa aja, boleh tanya di DM Instagram, nanti tak kirim file penyakitnya apa aja. Terus pas dapat jadwal penerbangan ini biasanya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Yang paling lama itu sih saat aku sebulan yo. Kalau lebih dari sebulan itu nanti medical ulang. Seperti itu guys. Dan setelah dapat jadwal terbang tentunya teman-teman tinggal ke Jakarta untuk validasi data. Setelah validasi data terus terbang ke Korea. Wes segitu tok. Dan teman-teman setelah sampai di Korea sini itu teman-teman akan menjalani pelatihan lagi di KBIS. KBIS itu ada 2 di sini, di Ansong sama di Hwasong, daerah atas guys. Jadi dari Incheon itu masih naik bis sekitar 2 jam lebih saya ingatku. Di sana mendapat pembekalan selama 4 hari. Yo pelatihannya sih hampir sama kayak di Jakarta gitu, tetapi lebih spesifik lagi yo karena banyak bahasa Koreanya di sini, bahasa Korea semua sih. Bahkan terus dilatih keselamatan kerja, ada pembagian buku tabungan juga, dan di situ medical check up ada juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti penyakitnya dari Indonesia itu lolos ternyata di sini nggak lolos, yo ada. Makanya untuk teman-teman untuk menjaga kesehatannya, makan yang teratur, istirahat yang cukup buat yang mau proses ke Korea. Terus setelah mendapat pelatihan selama 4 hari atau 5 hari ya, 4 hari kok ya sih. Wong aku dulu sampai sini kan Senin terbang, Senin malam, Selasa sampai sini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari guys, bener. 4 hari itu nanti diantar ke daerah masing-masing untuk dijemput sajangnya. Yuk guys, mungkin cukup sekian cerita step tahapan-tahapan kerja ke Korea. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya buat yang ada niat ke Korea, tetap semangat. Jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Karena berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Berdoa tanpa berusaha kuwi bodoh. Sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat boleh share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.